Pak Diki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa akibatul muttaqin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati laysa bi'ud wa khalaqal arda laysa bimu'allaqah wa huwa alladzi qad a'tal makhluq bi ni'amihi wa rahmatihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa man tabi'ahu bil ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan, dosen pembimbing kita Pak Prof. Hasan Asyari dalam perkuliahan ini. Begitu juga pemakalah dan pembanding makalah dan seluruh rekan-rekan semua yang ada di kelas ini. Alhamdulillah pada hari ini kita mulai perkuliahan kita. Dalam beberapa saat nanti kita akan mulai terus. Namun saya selaku moderator di sini mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin pada Bapak Ibu semua. Hari ini judul bahasan makalah kita adalah Jaringan Timur Tengah Ulama Karismatik pada abad 20 sampai abad 21 yang akan dipresentasikan oleh Bu Arini Bimaruhawa. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan dari penyampaian pemakalah pembanding utama. Ya seperti biasa setelah itu nanti akan dikembalikan lagi kepada pemakalah dan selanjutnya kita diskusikan terkait dengan bahasan dari isian makalah ini dan juga makalah pembanding. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kepada pemakalah Bu Arini Bimaruhawa, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di Zoom ini dalam rangka untuk melanjutkan kuliah kita. Dan pada hari ini saya sebagai pemakalah untuk mata kuliah. Dan yang kita bahas untuk kuliah hari ini adalah dengan berjudul Jaringan Timur Tengah Ulama Nusantara pada abad 2020 sampai 21. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumil kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Yang sama-sama kita muliakan Pak Prof yang mengajarkan kita mata kuliah ini, dan yang saya banggakan kawan-kawan saya di kelas di B ini. Tanpa memperpanjang kalam lagi, saya mulai presentasi saya ini dengan judul tadi Jaringan Timur Tengah Ulama Nusantara 20 sampai 21. Di sini hubungan ulama Timur Tengah dengan ulama Nusantara merupakan sejarah panjang yang memerlukan penelusuran mendalam dari banyak sumber-sumber sejarah. Hubungan ulama Timur Tengah dengan ulama Nusantara bukan hanya sekedar cerita-cerita sejarah biasa yang hanya menguak kejadian-kejadian terdahulu. Namun dari hubungan ini telah memiliki pengaruh besar dalam perkembangan Islam di Indonesia. Sejarah awal Islam di Indonesia merupakan cikal bakal terbentuknya jaringan ulama Timur Tengah dengan ulama Nusantara. Hal ini tentu perlu diketahui terlebih dahulu sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Pada abad ke-20 adalah masa gejolak dan pergumulan intelektual yang luar biasa. Dan hal ini tergambar pada beberapa pengarang. Dari penjelasan singkat jaringan Timur Tengah dengan ulama Nusantara, dari mulai Islam masuk ke Nusantara dan mulai bersentuhan ulama Nusantara dari abad ke-17 sampai abad ke-20, maka terbentuklah jaringan Timur Tengah ulama Nusantara yang selanjutnya saat ini memasuki abad ke-21.
Dalam artikel ini atau makalah ini, saya mencoba menelusuri jaringan Timur Tengah ulama Nusantara pada abad ke-20 sampai 21 yang dimulai dengan yang pertama, latar belakang pendidikan ulama-ulama terkemuka di Indonesia abad ke-20 sampai dengan abad 21. Ya, yang saya tuliskan dalam makalah ini ada 3 orang ulama-ulama terkemuka pada abad 20 sampai 21. Yang pertama adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka. Ini beliau lahir 1908 sampai 1981 Masehi. Buya Hamka adalah singkatan dari nama Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Dan Abdul Malik ialah panggilannya di waktu masih kecil. Hamka lahir di negeri Sungai Batang, Maninjau, Sumatera Barat, pada Minggu siang tanggal 16 Februari 1908 Masehi bertepatan dengan 13 Muharram 1326 Hijriah. Dan meninggal di Jakarta 24 Juli 1981 di usia yang ke-73 tahun. Jadi beliau ini meninggal setelah saya lahir 9 hari ini saya rasa. Saya lahir di tanggal 15 Juli 1981. Jadi kalau memang berarti kalau kami berdekatan ini masih sempat kami berjumpa ini 10 hari. Walaupun saya masih bayi. Hamka adalah anak dari pasangan Haji Abdul Karim Amrullah dan Safiah. Ayahnya ialah tokoh pelopor gerakan Islam kaum muda dan ulama yang berpengaruh di Minangkabau yang memulai gerakannya pada tahun 1906. Masa kecil Hamka telah dimulai dengan pendidikan agama yang diberikan kepadanya, apalagi ayahnya adalah seorang ulama yang sangat memiliki pengaruh besar dalam gerakan Islam saat itu. Masa-masa kecil Hamka, pendidikan dasar yang diterimanya adalah mempelajari Al-Quran. Ketika Hamka berusia 6 tahun, beliau di masa itu sudah memulai pendidikan mempelajari Al-Quran di rumah orang tuanya setelah pindah dari Maninjau ke Padang Panjang yang baru pada tahun 1914. Hamka ke sekolah desa dan menuntut ilmu tambahan di sekolah diniyah pada usia 8 tahun. Pada tahun 1920, Hamka harus menerima kenyataan pahit, yakni harus menerima perceraian ayah dan ibunya. Perceraian orang tua dalam usianya 15 tahun itu, Hamka nekat merantau ke daerah Jawa seorang diri. Hal ini merupakan wujud pemberontakan terhadap ayahnya. Pada tahun 1024, untuk kedua kalinya Hamka berangkat kembali ke tanah Jawa. Dalam hal ini di Yogyakarta lewat Ja'far Amrullah, pamannya. Hamka mendapat kesempatan untuk mengikuti kursus-kursus yang diadakan oleh Muhammadiyah dan Syarikat Islam. Bertemu dengan Ki Bagus Hadi Kusumo dan Hos Kongkroa Minmoto. Dari situlah Hamka mendapat pelajaran tafsir Al-Quran dan ceramah Islam dan sosialisme. Melalui forum semacam inilah Hamka mendapat kesempatan berdialog dengan Haji Fakhruddin, Samsul Rijal, dan tokoh penting lainnya. Pada tahun 1927, Hamka memutuskan untuk pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah. Pada tahun 1930, mulailah aktif sebagai pengurus Muhammadiyah cabang Padang Panjang dan diberi tugas untuk memimpin sekolah yang diberi nama Tabligh School. Lalu ketika Muktamar Muhammadiyah ke-20 di Yogyakarta, Hamka membahas tentang Muhammadiyah di Sumatera. Setahun kemudian, Hamka dipercaya dan diutus ke Makassar oleh pimpinan pusat Muhammadiyah menjadi mubaligh. Tahun 1933, Hamka menghadiri Muktamar Muhammadiyah di Semarang.
Dan pada tahun 1934 Hamka menjadi anggota tetap Majelis Konsul Muhammadiyah di Sumatera Tengah. Hamka merupakan salah satu tokoh revolusioner Indonesia di abad modern. Karya-karyanya menjadi bukti bahwa Hamka salah seorang tokoh penting akan berkembangnya pribadi pada Indonesia di abad 20, yaitu dari zaman pemerintahan kolonial Belanda, rezim Jepang, hingga pemerintahan Soekarno atau Orde Lama, dan pemerintahan Soeharto Orde Baru Indonesia sampai sekarang. Terbukti bahwa banyak sekali berpengaruhan karya-karya dari Hamka, sangat banyak yang diterbitkan Bulan Bintang. Ada sekitar 20 buku karya-karya terdata oleh Irfan Hamka, ada 13 buku, dan karya-karya yang terdata oleh Rusdi Hamka ada 78 buku. Dan ada satu kitab yang terkenal dari Hamka adalah Kitab Al-Azhar. Kemudian ulama yang kedua adalah Wahid Hasyim. Lahir di tahun 1914 sampai 1953 Masehi. Wahid Hasyim putra Hasyim Asy'ari, lahir di Jombang, Jawa Timur, pada tanggal 1 Juni 1914 Masehi. Mula-mula ia belajar agama pada ayahnya sendiri serta belajar pula pada Madrasah Salafiyah di Buring pada pagi hari. Pada tahun 1926, waktu usia 12 tahun, ia telah tamat dari Madrasah Salafiyah. Pada masa itu ia amat rajin mempelajari bahasa Arab dan kesusteraannya dengan membaca buku-buku dan belajar sendiri. Sebab itu banyak sekali ia menghafal syair dalam bahasa Arab. Tahun 1927 ia pergi belajar ke Pondok Siwalon Panji, Sidoarjo. Tapi tidak lama ia belajar di sana. Tahun 1929 ketika ia berumur 15 tahun, ia baru mengenal huruf Latin. Dengan bersungguh-sungguh ia belajar ilmu pengetahuan secara belajar sendiri atau belajar mandiri. Kemudian di usia 18 tahun dia melanjutkan studinya di Mekah, mengikuti pengalaman belajar ayahnya dan ulama lain pada umumnya. Pada masa itu, pada tahun 1933 Wahid Hasyim pulang ke Indonesia. Tahun 1935 Masehi dimulainya membuka sebuah madrasah yang modern bernama Madrasah Nizamiyah. Di antara pelajaran agama Islam diadakan juga pelajaran pengetahuan. Dan di samping pelajaran bahasa Arab diadakan juga pelajaran bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Pada tahun 1936 Masehi didirikanlah Ikatan Pelajar Islam yang dipimpin oleh Wahid Hasyim sendiri. Pada tahun 1036 Masehi, Tebereng mengalami suatu masa kemajuan yang gilang gemilang dengan lapangan ilmu pendidikan, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Dalam tahun 1938 Masehi, Wahid Hasyim mulai mencurahkan tenaganya ke dalam pergerakan dan perkumpulan Islam, yaitu organisasi NU atau Nahdlatul Ulama. Akhirnya pada tahun 1040 Masehi, ia dipilih menjadi anggota pengurus besar NU bagian Lembaga Ma'arif. Kemudian ulama yang ketiga adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lahir pada tahun 1940 sampai 2009 Masehi. Abdurrahman Wahid yang akrab dipanggil Gus Dur dengan nama lengkap Abdurrahman Al-Dakhil, lahir pada tanggal 4 Agustus 1940 di Denanyor, Jombang, Jawa Timur, di rumah pesantren milik kakeknya dari pihak ibunya, Kiai Bisri Samsuri. Ia adalah putra pertama dari 6 bersaudara. Ayahnya bernama Wahid Hasyim, ya, yang ulama kedua tadi. Adalah putra Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri pondok pesantren Tebereng dan pendiri Nahdlatul Ulama.
Abdurrahman Wahid memperoleh pendidikan dasarnya di pesantren. Ia kemudian menghabiskan beberapa tahun belajar di sejumlah pesantren di Jawa. Pesantren Tegal Rejo di Magelang dan pesantren Rakyat di Yogyakarta, di mana ia belajar dari ulama NU terkemuka seperti Kiai Ali Maksum. Di tahun 1964 dia meninggalkan Indonesia menuju Kairo, Mesir. Studinya di Timur Tengah dan melanjutkan studinya di Timur Tengah berlangsung hingga tahun 1971. Kan Wiskang. Haji Udah sampai Wiskang. Abdurrahman Wahid Berhenti kita, karir Wang. politik dan negara Indonesia pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang keempat mulai tanggal 20 Oktober 1999 sampai 24 Juli 2001. Kemudian pembahasan yang kedua setelah kita mengenal latar belakang pendidikan ulama-ulama terkemuka yang ada di Indonesia, maka pembahasan yang kedua adalah peta jaringan Timur Tengah para ulama yang ketiga itu tadi. Yang pertama adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka, guru pertamanya adalah ayahnya sendiri, yaitu Haji Abdul Karim Amrullah atau Haji Rasul, sedangkan guru Haji Rasul ini adalah Syekh Ahmad Khatib. Namun demikian, Abu Bakar Shatta adalah yang paling berpengaruh dalam membentuk pengetahuan Islamnya, yang mendorongnya menjadi ahli ajaran Shatta dalam karyanya yang terkenal, Tanah al-Ihalibin, penolong para pencari. Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin, Syekh Usman Serawat, Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka belajar dengan Syekh Ibrahim Musa Parabek, Engku Mudo Abdul Mahid Sultan Marajo, dan Zainuddin Lebay El Yunus. Haji Abdul Malik Karim atau Buya Hamka belajar dengan Ki Bagus Hadi Kusumo, RM Suryo Pronoto, Haji Faharudin, dan banyak tokoh yang lain yang merupakan tokoh-tokoh perubahan intelektual Islam dalam Muhammadiyah. Tentunya ide pembaharu Jamaluddin Al-Afghani Muhammad Abdul Rashid Rida dari Al-Azhar Kairo. Kemudian Wahid Hashim belajar di pesantren Tebereng yang didirikan Kiai Haji Hashim Mansyari yang merupakan murid Muhammad Al-Nawawi Al-Batani pada tahun 1813 sampai 97. Dilahirkan di Tanara atau Banten, Jawa Barat, sekarang menjadi Provinsi Banten. Al-Nawawi menetap di Mekah untuk selamanya pada tahun 1855. Ia menjadi salah seorang ulama Najawi yang paling terkenal di Haramain. Sebelum ini ia menjadi seorang alim, ia telah belajar kepada sejumlah ulama terkenal di Haramain, di antaranya Syekh Ahmad Al-Nahrawi, Syekh Syahid Ahmad Al-Dimyati, Syekh Syahid Ahmad Dahlan, dan Syekh Muhammad Khatib Al-Hanbali. Banyak orang Indonesia atau Melayu yang belajar kepadanya, dan kebanyakan dari mereka kemudian menjadi kiai-kiai di banyak pesantren di Jawa. Kemudian yang ketiga adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur belajar di pesantren Tebereng yang didirikan Kiai Haji Hashim Ansyari yang merupakan murid Muhammad Al-Nawawi Al-Bantani. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur belajar di Kairo, tentunya Al-Azhar yang bertemu dengan ide pembaharu Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abdul Rashid Rida dari Al-Azhar Kairo. Kemudian yang pembahasan yang ketiga dari ulama-ulama ini yaitu pengaruh jaringan Timur Tengah ulama terhadap paham dan keberagaman umat Islam Indonesia. Pertama, Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka. Pemahaman yang dibawa oleh Buya Hamka adalah
pemahaman Muhammadiyah. Hal ini terbukti bahwa beliau belajar dengan ayahnya yang juga memiliki pemahaman Muhammadiyah. Dan Syekh Ahmad Rashid Sultan Mansur, seorang pemimpin Muhammadiyah. Tentunya tidak diragukan lagi Buya Hamka mempelajari ide pembaharu Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abdul Rashid Ridha dari Al-Azhar Kairo. Kemudian yang kedua, pemikiran Buya Hamka tentang pendidikan yang diperoleh dari nilai-nilai ajaran Islam sangat relevan dengan kondisi terkini dan dapat diterapkan dalam dunia pendidikan mutkahir. Dalam hal ini pun adanya sila-sila Pancasila. Pemikiran-pemikiran Buya Hamka tersebut jika diterapkan dengan tepat dapat mewujudkan manusia yang bermoral atau berakhlak mulia, berkarakter, cerdas, serta berwawasan luas. Lambang bangsa Indonesia yaitu Garuda Pancasila, di mana terdapat sila-sila Pancasila. Kebaruan dan dampak dari hasil penelitian ini, kita dapat membandingkan dan mengetahui apa saja implementasi dalam pandangan Buya Hamka dalam sila-sila Pancasila. Oleh karena itu, pengaruh paham dan keberagaman umat Islam di Indonesia merupakan pelopor intelektual pembaharuan pendidikan di Indonesia, serta seorang penulis yang aktif sehingga menciptakan karya-karya populer yang masih berkembang sampai saat ini. Di antaranya kitab tafsir Al-Azhar. Yang kedua adalah pemahaman yang dibawa oleh Wahid Hasyim adalah pemahaman NU, yang merupakan organisasi keagamaan yang dibentuk oleh ayahnya Hasyim Ansyari yang berpaham tarikh sufi yang telah dipelajari dari guru-gurunya. Hasyim Ansyari melanjutkan belajar Islam. Jasa Wahid Hasyim adalah dalam pendidikan Islam saat menjadi Menteri Agama banyak sekali usahanya dan jasanya dalam pendidikan dan pengajaran, mulai dari mengatur susunan serta tugas jabatan urusan agama, memuat pendidikan agama di sekolah-sekolah, menyusun standar operasional prosedur pegawai negeri, mendirikan kantor-kantor urusan agama, memberikan penghargaan kepada madrasah-madrasah, serta mendirikan sekolah pendidikan agama, mulai dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi di berbagai daerah di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu keberhasilan dari Wahid Hasyim adalah melakukan inovasi pendidikan dalam pesantren, yaitu mulai akrab dengan metodologi modern, semakin berorientasi pada pendidikan yang fungsional atau terbuka atas perkembangan yang ada. Diverifikasi program dan kegiatan makin terbuka dan ketergantungannya dalam kiai tidak absolut. Dapat membekali santri dengan berbagai pengetahuan di luar pelajaran agama maupun keterampilan yang diperlukan dunia kerja, dan dapat berfungsi sebagai pusat pengembangan masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman Wahid Hasyim adalah tarekat sufi dan kemampuan dan kependayaannya menjadi pimpinan sehingga ia ditunjuk menjadi menteri 3 periode. Dan banyak kebijakan-kebijakan dari Wahid Hasyim yang sangat bermanfaat kepada pendidikan Islam di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur. Pemahaman Kiai Haji Abdul Rahman Wahid tidak jauh berbeda dengan Wahid Hasyim karena ia adalah anak dari Wahid Hasyim sendiri. Dia mendominasi kepemimpinan Gus Dur atas NU. Berhasil meningkatnya kehidupan intelektual di dalam NU, menegaskan kembali otoritas keagamaan ulama, dan lebih penting lagi mengubah NU menjadi suatu lembaga sipil Islam yang berpengaruh kuat dalam pembentukan wacana sosial politik di Indonesia kontemporer. Ditetapkannya Gus Dur sebagai Presiden Indonesia pada tahun 2000 sampai 2001 sebagai terkait dengan keberhasilannya memimpin gerakan atas nama institusi ulama ini. Dia membawa NU dengan ulama dan pesantrennya ke jantung perpolitikan Indonesia yang kemudian termanifestasikan dalam pembentukan partai politik berbasis NU atau ulama, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ini politiknya yang dikembangkannya. Perkembangan NU dan sekaligus wacana keislaman Indonesia selama beberapa dekade terakhir dapat kita simpulkan Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur selain berpaham sufi, pengaruh pendidikan yang ditempuhnya di berbagai negara telah membentuk karakter
dan pemikiran sendiri, walaupun karakter dari sufi dan liberal dapat dipadukan dalam dirinya. Jadi kesimpulan dari pembahasan ini adalah pada abad ke-19 ulama Nusantara Melayu Indonesia yang berasal dari berbagai wilayah yaitu dari Nusantara, Muhammad Nawawi Al-Bantani, dan pada abad ke-20 Muhammad Yasin Al-Fadani. Abad ke-20 dan 21 adalah abad pembaharuan intelektual karena Nusantara telah masuk pemahaman kolonialisme. Ulama-ulama terkemuka di Indonesia yang bersentuhan dengan jaringan Timur Tengah dalam makalah ini adalah ada 3 orang, Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka, kemudian Wahid Hasim, dan terakhir adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pengaruh dari jaringan Timur Tengah sangat mempengaruhi pemahaman yang mereka terapkan di Indonesia. Buya Hamka menganut paham Muhammadiyah sehingga penerapan di masyarakat Indonesia lebih dalam bidang intelektual pembaharuan modern. Wahid Hasim juga pahamnya lebih kepada NU yang penganut sufi dan lebih kepada pembaharuan pesantren serta pengaruhnya dalam pendidikan sangat kuat ketika ia ditunjuk menjadi menteri 3 periode. Kemudian yang terakhir Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, pemahamannya juga dari sufi menjadi lebih liberal dan progresif atau dengan istilah neomodernis, sehingga dengan kemampuannya ia mampu memimpin NU serta perubahan-perubahan di dalamnya dan menjadi salah seorang Presiden Republik Indonesia. Demikianlah kawan-kawan yang bisa saya presentasikan di makalah saya ini. Kurang dan lebih, dan saya yakin kekurangan banyak di dalam makalah ini. Mohon tanggapan atau saran-saran untuk membentuk lebih sempurna lagi makalah saya ini. Demikian saja dan saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Arinibi selaku pemakalah. Tadi ada beberapa penjabaran yang sudah disampaikan dalam presentasi PowerPoint ini. Ada 3 tokoh yang memang disebut berpengaruh. Kemudian ada juga ditulis, tadi ada saya rangkum bahwasanya di sini ada tadi ya dijelaskan juga bagaimana autobiografi tiga tokoh ini. Kemudian dilanjutkan dengan berapa tadi pengaruhnya ya, pengaruh jaringan Timur Tengah ulama tersebut terhadap paham dan keberagaman umat Islam Indonesia. Baik, langsung saja saya serahkan kepada pembanding makalah, pembanding utama. Nanti kita diskusi terkait dengan ini ya, 3 tokoh ini. Kalau ada penambahan dari mungkin ada 3 tokoh lainnya mungkin ya, selain yang disebutkan oleh pemakalah. Namun kita dengarkan dulu penyampaian ataupun penjelasan dari pemakalah pembanding. Kepada Pak Diki saya persilahkan. Silakan Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat berkuliah di hari yang sangat bahagia ini. Salawat bersertakan salam, marilah kita sajikan ke rahmatil alamin, yaitu Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita berbagai macam pengetahuan sehingga kita dapat berpikir positif yang ada pada saat ini juga. Oke, yang saya hormati tentunya dosen kita yaitu Prof. Hasan Ansari MA, kemudian yang saya hormati pemakalah utama yaitu Ibu Arini Bimarhawa, yang saya hormati moderator yang telah memberikan atau yang telah memperlancar jalannya diskusi kita pada hari ini, yang saya hormati teman-teman yang berada di kelas Dr. PDB ini. Oke, langsung saja. Jadi untuk makalah pembanding saya tadi telah membaca hasil dari presentasi oleh pemakalah utama
mengenai jaringan Timur Tengah Ulama Nusantara. Berbagai macam tokoh-tokoh yang tadi disebutkan, profilnya, kemudian bagaimana pengaruhnya itu sudah sangat baik. Cuman di sini saya selaku pemangkal pembanding ingin menambahkan terkait bagaimana hubungan antara jaringan Timur Tengah dengan ulama Nusantara. Oke, langsung saja akan saya presentasikan makalah pembanding saya. Untuk abad ke-20, pembaharuan ini berorientasi pada tasawuf dan syariat atau hukum. Pengembangan non-sufis yang dilakukan ulama Nusantara yang bersifat aktif terhadap syariat. Jaringan ulama internasional adalah merupakan suatu studi tentang transmisi hadis dari satu generasi ke generasi berikutnya pada masa awal Islam melalui isnad atau mata rantai yang berkesinambungan di Timur Tengah, terutama di kota Mekah dan Madinah. Hubungan ulama Nusantara dengan ulama Timur Tengah itu bersifat keagamaan dan keilmuan, bukan bersifat politis. Begitu juga para pedagang Arab yang mendatang ke Kepulauan Nusantara. Tidak semata hanya berdagang, akan tetapi dalam batas tertentu juga menyebarkan Islam kepada penduduk setempat. Adanya kemakmuran kerajaan-kerajaan Muslim di Nusantara memberikan kesempatan kepada segmen-segmen tertentu dalam masyarakat Muslim Melayu Indonesia untuk melakukan perjalanan ke pusat-pusat keilmuan dan keagamaan di Timur Tengah. Peran ulama yang melibatkan dan modus transmisi pembaharuan yang berkembang juga akan dipaparkan. Az-Zumardi menemukan bahwa beberapa ulama seperti Araniri, Al-Singkili, dan Al-Makassari, serta Al-Palembani, sangat aktif terlibat dalam jaringan ulama global dengan pola hubungan yang sangat kompleks. Tema pokok pembaharuan mereka adalah keselarasan tasawuf dan syariat. Ide mereka ini berhasil mempengaruhi sejarah Islam di Nusantara dari Islamistik ke Islam Neo-Sufisme. Rekonsiliasi ini merupakan perkembangan terbaru dari konflik panjang antara ulama tasawuf dan ulama syariat. Bahkan terjadi rekonsiliasi 4 mazhab fikih. Para ulama menyarankan patuh secara kritis terhadap satu mazhab tertentu, namun toleran terhadap mazhab yang lain. Di sini juga terlihat bagaimana untuk ulama itu melahirkan sebuah jaringan transmisi intelektual yang luar biasa hebatnya dalam menggagas pembaharuan pemikiran Islam khususnya di Nusantara. Jadi ulama-ulama yang disebutkan tadi oleh pemakalah utama itu juga harus mentransmisikan fenomena jaringan ulama sehingga mampu melahirkan jaringan-jaringan transmisi intelektual yang mampu menggagas pembaharuan pemikiran Islam khususnya di Nusantara. Hubungan antara kaum muslimin di kawasan Melayu Indonesia dan Timur Tengah telah terjadi sejak masa-masa awal Islam. Dimulai dari para pedagang Muslim Arab, Persia, dan anak benua India yang mendatangi Kepulauan Nusantara. Tidak hanya berdagang, tetapi dalam batas tertentu juga menyebarkan Islam kepada penduduk setempat. Penetrasi Islam di masa lebih belakangan ini nampaknya lebih dilakukan para guru pengembara sufi yang sejak lahir pada abad ke-12. Jadi pada abad ke-12 itu juga adanya pengembara sufi yang ingin melakukan transmisi untuk pembaharuan itu. Gitu. Jadi tatkala hubungan ekonomi, politik, dan sosial keagamaan antar negara muslim di Nusantara dengan Timur Tengah semakin meningkat sejak abad ke-14 dan ke-15. Jadi untuk abad ke-20 dan 21 itu merupakan abad pembaharuan transmisi terhadap pembaharuan intelektual dari dari ulama Timur Tengah yang menjadikan atau yang memberikan pengetahuan kepada ulama-ulama di Nusantara akibat dari pedagang-pedagang yang telah masuk sebelumnya ke Nusantara. Kemudian di sini akan dijelaskan
ada 3 persoalan mendasar yang ingin disampaikan dari hal tersebut. Yang pertama, bahwa bahwa perkembangan intelektual Islam selama abad ini sebagai abad yang berkembang terhadap pemikiran Islam. Kemudian yang sifatnya itu komprehensif mengenai perkembangan pemikiran dan pembaharuan Islam yang dilakukan oleh Yumardi Azra, sehingga hasil hal ini mampu memberikan dampak positif dan kemajuan dari pemikiran-pemikiran ulama di Nusantara kita. Oke, sebagai penutup, langsung saja, jaringan ulama internasional atau yang kita sebut adalah jaringan Timur Tengah merupakan suatu komunitas berkumpulnya ulama dari beberapa negara termasuk di Timur Tengah, terutama di kota Mekah dan di Madinah. Di kota tersebut membentuk suatu pengkajian tentang keagamaan dan keilmuan, sedangkan ulama yang datang dari Kepulauan Nusantara yang mengembangkan tradisi keagamaan dan keilmuan di Timur Tengah yang kemudian memberikan nuansa baru terhadap tradisi keilmuan dan keagamaan di Nusantara. Bahwa ada kaitannya, dasar ulama dalam jaringan ini bersifat akademis yang terdiri dari 2 pola, yakni pola vertikal antara guru dan murid, untuk pola kedua yaitu horizontal antara guru dan antara murid dengan murid. Kemudian karakteristik ajaran atau tendensi intelektual jaringannya berkembang adalah karakteristik neo-sufisme yang berkembang dalam fenomena kesinambungan dan perubahan atau continuity and change. Jaringan ulama Melayu Indonesia yang diantaranya adalah Hamzah Fanzuri, Syam Al-Adin, Al-Samatrani, Nur Al-Adin, Al-Raniri, Abdul Rauf, Ali Singkili, Muhammad Yusuf, Al-Makassari adalah perintis ketiga pembaharuan Islam di Nusantara. Telah membawa diskusi wacana sejarah Islam menuju wilayah yang sangat luas, dari Sulawesi Selatan, Jawa Barat, hingga Arabia, Sri Lanka, dan Afrika Selatan. Modus transmisi ketiga ulama perintis jaringan ulama di Nusantara tersebut adalah mengedepankan keselarasan antara aspek-aspek hukum dan mistis Islam. Demikianlah yang dapat saya jelaskan terkait makalah pembanding saya yang berjudul Jaringan Timur Tengah Ulama Nusantara. Di sini yang saya jelaskan adalah bagaimana proses hubungan antara ulama Timur Tengah dengan ulama di Nusantara. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Diki sebagai pembanding makalah. Sebelum saya buka ruang diskusi, saya juga menulis ini Pak Diki terkait dengan ini ya, judul bahasan dari judul makalah ini. Saya mulai dari, bisa dulu di stop share screen-nya Bu Aridibi. Oke. Biar saya ya. Share screen multiple. Sudah? Belum bisa dilihat? Belum. Oke, baru. Saya mulai dari makna jaringan ya, karena itu jaringan Timur Tengah. Jaringan ini kalau dalam bahasa Inggrisnya networking, adalah jaringan yang termasuk kalau dia terkait dengan teknologi ini lebih kepada komputer ya. Jaringan ini yang terbentuk dari pertukaran informasi atau ide di antara rekan seprofesi atau minat khusus. Biasanya networking terbentuk dalam lingkungan sosial informal dan berawal dari suatu kesamaan, misalnya memiliki hobi yang sama dan tergabung dalam satu komunitas. Jadi ini saya mulai beranjak daripada makna jaringan itu sendiri. Jadi yang ada saya tulis sesuai yang disampaikan oleh Pak pembanding makalah tadi itu juga. Sebelum berbicara, tadi kan ini khususnya bahasan abad 20 sampai 21 ya Bu Arini ya? Iya Pak Diki. Jadi sebelum abad itu sudah ada, tapi kan kita tidak berbicara Indonesianya kan, maksudnya tidak berbicara wilayah Indonesia secara politis, tapi lebih kepada makna daripada
Nusantaranya kan terdiri dari berbagai wilayah. Kemudian di sini untuk memperkuat bahasan kita nanti selanjutnya dalam diskusi, saya juga ada menulis tentang makna Timur Tengah itu. Sebetulnya Timur Tengah itu apa gitu kan. Ini saya rangkum, Timur Tengah adalah sebuah wilayah yang secara politis dan budaya merupakan bagian dari benua Asia atau Afrika Eurasia seperti itu. Jadi ada beberapa negara yang bisa kita searching, bahkan di Wikipedia itu sangat lengkap negara-negara apa saja yang memang termasuk dari golongan Timur Tengah. Nah, ini kan dia lebih luas lagi ya, bukan hanya terkait dengan Madinah, Mekah saja ataupun Mesir ataupun Sudan, ada beberapa negara yang lain juga digabungkan dalam Timur Tengah. Bahkan negara yang tidak diakui oleh PBB sih. Itu juga ada beberapa negara. Jadi kemudian jejak ulama di Timur Tengah ada saya tulis di sini. Tadi saya dengar Pak Diki lebih banyak merangkum ke penulis Azumardi Azra ya, Pak Diki. Saya juga ada membaca tentang itu. Namun saya menambahkan bahwasanya ke apa namanya ya, pengaruh-pengaruh yang terjadi di abad 20-21 itu tidak terlepas daripada bagaimana kiprah beberapa tokoh ataupun ulama yang memang memiliki hubungan dengan Timur Tengah pada abad sebelumnya. Di sini sebut ada 18 ke 19 kayak gitu. Bahkan ada beberapa tokoh yang pernah kita bahas di sejarah sosial intelektual di mata kuliah lain ya. Ada beberapa tokoh yaitu Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Hamzah Fansuri, dan beberapa tokoh yang memang mendunia lainnya gitu. Ya itu saja yang bisa saya tambahkan. Tapi kan ada saya dapat coretan-coretan ini, bukan hanya 3 nih Bu Arinibi. Tapi saya nggak tahu ya, belum saya baca nih biografisnya nih. Ada nanti Muhammad Khalil, kemudian ada Ahmad Dahlan, dan juga ada 3 orang yang disebutkan oleh Bu Arinibi Maruhawa tadi. Baik rekan-rekan, hanya ini yang bisa saya rangkum untuk memperkuat bahasan daripada pemakalah dan pembanding makalah. Jadi seperti biasa, mari kita diskusikan isi makalah. Saya balik lagi di share screen Bu Arinibi. Bisa kita lihat. Silakan kawan-kawan, ada yang ingin kita, tentunya kan bukan ada ya, tapi memang tentunya ada. Judulnya dibuat Kak Ar. Di atas saya bacakan Bu ya, Jaringan Timur Tengah Ulama Nusantara. Ulama Nusantara itu ya kita lebih kerucutkan lagi Indonesia ya, walaupun secara geografis berdasarkan historinya Nusantara itu kan ada terdiri bukan hanya Indonesia saja ya. Ada Filipina juga, Kamboja, yang memang ada yang berpendapat bahwasanya itu juga disebut dengan Nusantara. Silakan Bu Fauziah atau yang kawan-kawan yang lain. Bolehlah sedikit aja ya Pak Andika ya. Ya silakan Bu. Ini moderator Pak Andika ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Andika sudah mempersilakan saya untuk menyampaikan ada sedikit pertanyaan lah ini ya. Boleh dari pemakalah atau pembanding. Sini saya lihat judulnya kan Jaringan Timur Tengah Ulama Nusantara. Jadi kalau yang disampaikan pemakalah tadi, banyak yang saya dengar gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh beberapa tokoh, ada sekitar 3 tadi ya yang disampaikan oleh Bu Arinibi tentang ulama yang ada di Indonesia gitu. Terus yang saya dengar itu semuanya rata-rata kan gerakan-gerakan yang dilakukan tokohnya itu sendiri gitu. Apakah sebenarnya ada hubungan juga seperti yang disampaikan oleh Pak Diki tadi? Ada jaringan dia memang terhadap gurunya tadi itu sendiri yang ada di ulama-ulama, baik itu di Mekah mungkin atau di Madinah. Seperti kalau makanya saya yang sendiri yang ngaitkan atau seperti apa gitu. Termasuk saya lihat dari beberapa sejarah banyak ulama yang
setelah mereka itu memang haji ataupun umroh gitu, bukan hanya sekedar ibadah, tapi masih tetap bisa beberapa waktu gitu menyempatkan diri untuk mengunjungi ulama-ulama yang ada di Mekah maupun di Madinah dan menjalin hubungan dengan ulama tersebut, bahkan ada yang belajar gitu. Apakah setelah mereka belajar di sana, justru yang saya lihat ada beberapa gerakan seperti kayak kita bilang lah Kiai Haji Hasyim Asy'ari gitu. Setelah udah haji dari sana, malah sepulangnya tiba di Indonesia, mendirikan ataupun ada satu pemikiran, bahkan kita anggap sebagai ketua dari NU gitu kan, Nahdlatul Ulama. Seperti saya malah berpikir, apakah memang pemikiran dari sana atau dari awal gitu ada gerakan NU itu sendiri. Sama juga kayak Ahmad Dahlan gitu. Sama juga siapa lagi beberapa tokoh yang lain gitu yang tidak tersebut juga di situ. Saya lihat rata-rata setiba ataupun sepulang dari sana gitu punya gerakannya gitu. Terus apakah sama dengan judul yang disampaikan oleh Bu Arenibi ini gitu? Tapi yang saya dengarkan ada yang disampaikan kan hanya berkaitan tentang gerakan yang dilakukan tokohnya, tidak ada hubungan saya dengar. Apa saya tidak tidak mudeng gitu ya? Atau seperti apa nggak tahu juga saya. Soalnya kan kita bercerita tentang jaringan Timur Tengah dengan ulama Nusantara, berarti kan ada semacam persatuan seharusnya yang atau mungkin ada hubungan guru atau seperti apa gitu. Saya kurang paham lah di situ. Tapi ada tadi memang saya bisa ambil kesimpulan dari yang disampaikan Bapak Diki tadi, yaitu dua kesimpulan yang saya dengar tadi jaringannya. Pertama mengenai ada jaringan antara murid dengan guru gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua tentang keilmuan, tapi tasawuf yang dibahas. Mungkin perlu lebih dipahamkan lah saya sebagai pendengar ataupun ingin memahami apa yang dimaksud dengan jaringan Timur Tengah yang di sini. Apakah memang seperti yang disampaikan Pak Diki tadi atau Bu Arenibi atau justru yang disampaikan oleh Pak Andika yang makin bingung saya, ceritanya Nusantara gitu kan. Nusantara kalau kita bercerita sejarah lagi Nusantara otomatis belum Indonesia. Ya, itulah yang saya bilang tadi, Bu. Nah, itu Pak Andika yang saya bingung tadi kan, kalau kita cerita Nusantara otomatis itu lebih luas lagi itu ceritanya. Bukan hanya sekedar Indonesia, sedangkan yang disampaikan Bu Arenibi tadi kan ceritanya hanya Indonesia dan tokohnya pun 3 gitu. Mungkin bolehlah dipahamkan dulu dari kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Bukan maksud saya ingin seperti apa gitu, enggak. Saya pengen paham, soalnya saya sebagai guru sejarah sering saya baca itu. Jadi mungkin ada beberapa kawan-kawan di sini yang lebih paham gitu. Tolong diberikan pemahaman bagi saya. Terima kasih Pak Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebenarnya tadi kan setelah ini kesalahan saya ya, kelupaan mungkin ya. Sebenarnya setelah penyampaian dari pembanding makalah, harusnya saya kembalikan kepada pemakalah. Namun Ya, betul. sudah ditanggapi, ada masukan dari penyampaian dari Bu Tansyah. Saya kembalikan ini langsung kepada pemakalah utama. Silakan Bu Arenibi. Baik, terima kasih kesempatannya. Pertama sekali dulu saya tanggapi dari yang disampaikan makalah pembanding Pak Diki tadi. Memang dalam makalah saya ini yang saya bahas ini terkait juga yang disampaikan oleh Pak Diki. Ada Pak Andika, jaringan, makna dari jaringan itu sendiri ya. Saya memang belum ada memuat dalam makalah saya arti-arti dari pola-pola kata yang judulnya ini, jaringan Timur Tengah. Kemudian ulama Nusantara seperti yang disampaikan pembahas tadi baik Pak Dika dengan Utansa. Nusantara itu memang sangat luas, tetapi kenapa di makalah saya ini hanya yang saya bahas itu adalah ulama-ulama yang ada di Indonesia. Karena saya pikir yang kita di Indonesia aja dulu yang saya
saya sampaikan. Dan tadi ada penambahan dari Pak Andika, bukan hanya 3 pada ulama yang ada pada abad 2020 sampai 2021. Mungkin itu nanti akan saya tambahkan pembahasannya. Tetapi yang saya bahas dulu di sini hanya ada 3, selengkap dengan biografi masing-masing. Kemudian juga yang 3 orang ini berkaitan dengan pertanyaan dari Bu Tansa tadi ya, kenapa jaringan yang kita katakan jaringan jaringan Timur Tengah dengan ulama yang ada di Nusantara. Khususnya dulu ini kita bicara dengan ulama yang ada di Indonesia ya. Saya belum ada bahas di luar Indonesia itu ya, walaupun itu termasuk Nusantara dibilang, seperti Malaysia, Filipina ya, itu juga termasuk Nusantara. Tetapi yang kita bahas di sini dulu untuk Indonesia sendiri ya, bangsa kita dulu. Saya pikir yang semua yang disampaikan oleh kawan-kawan, baik Pak Andika dan Pak Diki, itu sangat membantu makalah saya untuk menyempurnakan mulai dari istilah kata, seperti yang disampaikan Pak Andika, arti makna jaringan, makna Timur Tengah, karena makna Timur Tengah itu bukan hanya Madinah dan Mekah saja yang Timur Tengah itu, tetapi banyak negara-negara yang terdapat di Timur Tengah. Tapi karena hanya 3 tokoh yang saya sampaikan di sini dan jaringannya yang mereka juga belajar keluar dari Indonesia ini hanya di Madinah dan Mekah. Jadi yang saya bahas di sini hanya 2 hanya 2 wilayah, yaitu itulah yang dinamakan tadi Haraim ya, yaitu Madinah dengan Mekah. Karena yang 3 tokoh ini sama-sama belajar setelah mereka naik haji, maka mereka enggak langsung pulang dulu, tetapi belajar dengan ulama-ulama yang sudah tinggal di Mekah ini ya, di Mekah dan di Madinah. Contohnya yang disampaikan, yang dipertanyakan oleh Ibu Tansa tadi, kenapa habis pulang mereka dari umroh atau dari haji itu, apakah seperti Wahid Hasyim? Apakah memang di Mekah itu ada dari situlah diterimanya yang Nahdlatul Ulama itu ya kan, tasan saya, baru dibawanya ke Indonesia kan begitu. Jadi maksudnya di sini belajar di mereka setelah pergi ke Mekah itu seperti yang namanya yang Wahid Hasyim ya, merupakan anak dari Kiai Hasyim Ansyari yang merupakan juga nanti penerus dari tokoh NU. Yang pertama sekali kita harus tahu Wahid Hasyim itu adalah putra dari Hasyim Ansyari dan yang sudah kian membentuk pemahaman NU ya. Jadi Wahid Hasyim ini dia harus hanya meneruskan dari apa yang disampaikan atau apa pemahaman yang disampaikan oleh orang tuanya atau ayahnya. Kemudian dia berangkat atau meneruskan studinya di Kairo ya, di Kairo atau di Mekah. Maka perkembangan pemahamannya disitulah setelah sudah berlama yang sama belajar di pesantren juga yang didirikan oleh ayahnya dan juga belajar juga di Kairo, dan sehingga pemahaman-pemahaman yang menimbulkan dia kembali ke Indonesia bukan lagi memang dari Indonesia dulu, dari lingkungan keluarganya sudah ditanamkan pemahaman ini. Sama seperti Hamka juga, Buya Hamka. Orang tuanya udah kian Muhammadiyah, kan gitu. Udah kian Muhammadiyah, dan ayahnya yang Amrullah itu yang mengajarkan di rumahnya, mengajarkan bagaimana kemuhammadian itu. Sehingga di lingkungan juga di Minangkabau itu dia belajar dengan orang-orang yang
pemahaman Muhammadiyah. Jadi mereka ke Timur Tengah atau ke Madinah, ke Makkah, atau juga dia belajar di Mekah atau pada para ulama, dia memang sudah ada dasar. Tinggal mau pengembangan bagaimana sehingga di Indonesia mereka terus mengembangkanlah pemahaman-pemahaman seperti Muhammadiyah dari Buya Hamka, begitu juga Wahid Hasyim NU ya, yang memang keturunannya atau orang tuanya memang pemahaman sebelumnya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan atau saya pahami ya begitu. Mungkin ada kawan-kawan yang lain bisa tambahkan, silakan. Dari saya mungkin hanya itu Pak Andika. Ya, terima kasih Bu Arinibi. Sudah disampaikan tadi ya, sudah dijelaskan oleh Bu Arinibi, Bu Tansyah terkait yang Ibu tanyakan tadi itu. Dan memang ya tadi melengkapi saja kan, menjelaskan definisi-definisinya, kemudian apa yang kemungkinan perlu ditambahi dari makalah ini tadi kita tambahkan, termasuk dari apa yang disampaikan oleh Pak Diki. Tapi sebelum kita kasih ke teman-teman yang lain, Pak Diki, ada yang perlu dijelaskan dulu? Iya Pak, sedikit Pak. Ya. Menanggapi dari pertanyaan dari Bu Tansyah, bahwasanya apakah cuma tasawuf saja yang diajarkan pada ulama Timur Tengah terhadap ulama di Nusantara? Tidak hanya ilmu tasawuf, namun ada beberapa ilmu lainnya ataupun ilmu keagamaan yang dibawa oleh ulama-ulama di Timur Tengah. Jadi kenapa difokuskan ke tasawuf? Sebab begini Bu, sebab untuk corak tasawuf sufistik dan kegemaran kepada hal-hal yang keramat masih meliputi orang Islam di Indonesia. Jadi tasawuf itu kan seperti gini. Untuk karakteristik ajaran atau tendensi intelektual, jaringan yang berkembang adalah karakteristik ilmu tasawuf, dikarenakan kelebihan dari tasawuf sebelumnya dan menekankan kepada kepatuhan pada syariat dan pada saat yang sama mempertahankan kaitan-kaitan doktrinal mereka sendiri. Jadi ada keterkaitan doktrin dari ulama-ulama Timur Tengah dengan ulama di Nusantara. Jadi ada keterkaitannya gitu Bu. Jadi tidak hanya tasawuf saja, namun banyak keilmuan keagamaan yang dibawa untuk untuk perubahan perkembangan keilmuan yang ada di Nusantara gitu Bu. Terima kasih Bu Tansyah pertanyaannya. Mungkin hanya itu saja Pak Moderator dari saya. Sama-sama. Terima kasih juga atas jawaban Bu Arinibi sama. Mudah-mudahan terpuaskan ya Bu Tamsyah, nanti kalau jumpa sama Prof kita lengkap lagi. Bapak Ibu, terima kasih ya sudah dijelaskan oleh Pak Diki. Ini kita kasih langsung kesempatan untuk Pak Ali Akbar ya yang sudah Ya, sudah ngangkat tangan dari tadi. Silakan Pak Ali Akbar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak untuk bertanya ataupun Waalaikumsalam pada isi makalah daripada pemakalah itu Bu Arinibi, cumanya saya ingin memperkuat sesungguhnya makalah Bu Arinibi ini berdasarkan judulnya sudah termasuk tepat ya. Agak bertentangan tadi pendapat saya dengan Bu Tansyah yang katanya wilayah Nusantara itu cukup luas. Memang betul, cumanya kita sudah dibatasi di sini Bu Tansyah bahwasanya yang kita kaji adalah abad 20 sampai 21. Jadi Nusantara ya di zaman sejarah, Nusantara di zaman kerajaan kita enggak mengkaji di sini. Cumanya kajiannya adalah dari abad 20 sampai 21. Artinya seperti Abdurrahman Wahid, Buya Hamka, Wahid Hasyim, itu memang beberapa ulama yang sudah kita ketahui yang berada pada masa abad 20 sampai 21. Jadi agak sedikit memperkuat bahwasanya
makalah ini berdasarkan judulnya dalam pengambilan tokohnya ya bagus ya, bagus. Cumannya kalau ingin ditambahi beberapa tokoh lagi ya lebih bagus lagi. Itu saja, moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Kirain kasih, Pak Ali Akbar. Ali. Ya, sedikit dari Pina boleh, Pak Andika? Tunggu Bu, saya pikir dulu ya sebentar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Silakan Bu. Oke, terima kasih. Pina cuma sedikit ya, menambahkan mungkin dari keraguannya Ibu Tansa dan mendukung sedikit dari Pak Ali Akbar. Nusantara itu memang jelas yang dikatakan sama Ibu Tansya, tapi di makalahnya Ibu Arenibi itu kan meminta judulnya abad 20 sampai 21. Kalau tadi Pak Adiki menyatakan ada jaringan ulama dari seperti Araniri dan yang lain-lain itu terjadinya di abad 17 sampai abad 18 ya Bu Tansya. Terus kalau dia di abad 19 sampai abad ke-20 itu ada lagi beda. Tapi di judul dari Ibu Arenibi abad 20 dan 21. Terus coba kita lihat dari pemaparan dari Ibu Arenibi tadi. Buya Hamka, terus ada beberapa tokoh, 3 tokoh yang diambil itu yang memang di Indonesia itu mempunyai pengaruh besar yang kita tahu Muhammadiyah dan NU. Jadi menurut saya makalahnya Bu Arenibi itu dia versinya pas dengan apa yang di silabus. Jadi kalau tadi Ibu Tansa bingung kenapa Nusantara, kenapa Mekah, terus disambung lagi dengan Pak Diki ini. Iya benar, sama dengan sebetulnya itu jaringan, tapi berbeda abad, berbeda zaman dan berbeda masa di situ, tapi masih berhubungan. Masih berhubungan dia Bu Tansa. Jadi nggak usah bingung, tapi ada urutannya tertentu. Oh ini ya, Anarin, Sumatrani, Yasin Pili, segala macam itu dia. Oh masa ini loh, abad ini. Nah di abad 21, di abad 17, 19, abad 19 ke 20, abad 20, 21 itu dia punya urutan tersendiri siapa itu ulamanya gitu. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Baik, tadi sudah terima kasih kepada Bu Vina ya. Jadi apa yang disampaikan Bu Vina tadi itu ya kayak merangkum semuanya ya. Artinya walaupun dalam makalah ini berbicara terkait dengan abad 20 sampai 21, tapi masih ada hubung kaitnya dengan abad-abad sebelumnya ya kan Bu Vina? Ya, masih berhubungan dia. Jadi beda kalau di zaman 19 17 oh berarti ini. Zaman 17 18 ini, zaman 20-nya di versinya Bu Arenibi dia minta itu 20 sampai 21. Jadi 20 dan 21 itulah orang-orangnya, tapi masih ada lagi. Tapi Kakak Bu Arenibi membahas tentang itu yang berpengaruh besar di pendidikan, berpengaruh besar di sampai sekarang di Indonesia. Terima kasih. Ya. Dan juga ini berdasarkan dengan acuan yang bahasan makalah yang di apa namanya? RPS. Yang di RPS kan. Ada sub-sub bahasan yang harus diuraikan dalam makalah ini. Dan tentunya seberusaha mungkin untuk sampai kepada sub-sub bahasan itu. Itu menurut saya sih selaku moderator. Baik, mungkin kalau kita antara sejarah sosial dengan sejarah intelektual itu hampir banyak dia mendukung, sama-sama dia intelektual dengan sosial itu dia sama-sama membutuhkan antara keduanya, intelektual dan sosial itu sama-sama membutuhkan. Makanya kalau dia di mata kuliah intelektual, oh ini loh versinya, di sosial seperti ini. Jadi sama-sama mendukung dia, cuman abadnya berbeda. Itu jadi Bu Tansa sebagai guru SKI jangan bingung nantinya. Oke, Dek. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Pina yang sudah menjelaskan memang betul ya. Bisa jawab ya. Bu Pina kalau udah terlihat wajahnya baru. Luar biasa. Coba dulu di-scroll dulu Bu Arenibi.
Gimana Pak Dika? Di scroll mulai dari Buya Hamka. Oke, kita lihat lagi apa-apa kawan-kawan semua. Ini dari Buya Hamka. Jadi memang betul yang disampaikan Bu Pina. Memang dalam RPS kita juga seperti yang disarankan dan disarankan oleh Pak Prof Hasan bahwa yang kita kembangkan di mana setiap makalah adalah sesuai dengan RPS. Jadi ini saya rasa hanya yang saya tuangkan di sini adalah di abad 20 dengan 21. Seperti yang disampaikan oleh Pak Diki tadi, itu kalau pengaruh memang bisa dimasukkanlah di makalah ini. Tetapi kalau ulama-ulama seperti Al-Raniri dan Al-Singkili ya itu memang berada di sebelum Hamka ini, Buya Hamka atau Wahid Hasim ini, dia di abad 2017 ya, bukan, di abad ke-17 dan begitu juga ke abad ke-18. Jadi beda-beda, setiap abad ada ulama-ulama yang memang sangat berpengaruh besar di wilayah kita atau di wilayah Nusantara ya. Jadi untuk kali ini dulu yang kita bahas untuk ulama-ulama yang berkaitan dengan atau berkaitan dengan jaringan Timur Tengah itu adalah di abad 20 dan 21. Dan memang betul apa yang disampaikan Pak Andika, itu semua memang berkaitan karena ulama-ulama ini ya berguru dengan ulama-ulama sebelumnya. Jadi itulah seperti yang saya katakan tadi, kenapa Buya Hamka ini dia Muhammadiyah pahamnya jadinya, karena sebelumnya ayahnya juga mengembangkan kemuhammadiyahan. Nah, gitu. Dan ayahnya juga seorang ulama yang memang terkenal pada masanya. Kan begitu. Begitu juga Wahid Hasim. Nah, Wahid Hasim ini dia anak dari Hasim Ansyari. Dan ini merupakan tokoh pendiri pertama NU itu. Hasim Ansyari Hasim Ansyari ini. Jadi anaknya juga ya turun-temurun karena pendidikan itu dimulai dari keluarga, ya kan? Dimulai dari keluarga dan lingkungan. Nah, jadi ulama-ulama sebelumnya sangat berpengaruh dengan ulama-ulama generasi berikutnya, apalagi di lingkungan keluarga dan masyarakat lingkungan sekitarnya. Jadi saya rasa yang untuk penambahan di makalah ini ya mungkin pengaruh-pengaruh atau jaringan-jaringan yang lain. Dan memang kalau Ahmad Dahlan itu memang seangkatan dengan Wahid Hasim, tetapi yang saya bahas di sini karena sama pemahamannya dengan Buya Hamka, Kiai Ahmad Dahlan, makanya saya ambil yang 3 orang ini. Mungkin begitu ya penjelasan saya Pak Andika ya untuk makalah saya. Suara Pak Andika, suara. Baik, terima kasih. Jauh ini terkait dengan Buya Hamka. Lanjut Ya, kepada begitu juga dengan Wahid Hasim. Ini sangat berkaitan dengan Abdul Rahman Wahid ya. Abdul Rahman Wahid itu anak dari Wahid Hasim. Dia anak keempat dari 5 bersaudara. Jadi otomatis ya turun-temurun lagi dengan pendidikan di keluarga. Nah, ini pendidikan dari keluarga, maka di lingkungan juga begitu. Apalagi mereka ini membentuk pesantren masing-masing, seperti Kiai Haji Hasim Ansyari, ada pesantrennya yang menganut dengan NU. Begitu juga pulang dari belajar dari Maharem, si Wahid Hasim kembali juga membentuk pesantrennya sendiri. Begitu juga lagi turun lagi ke anaknya yang namanya Abdurrahman Wahid. Nah, pondok pesantren yang di Teboreng itu sepertinya pondok pesantren keluarga ya. Dan itu menganut dengan yang paham NU. Cuman pemahaman mereka yang tambah pada pada masa Abdurrahman Wahid ini, dia pemahamannya sudah
lebih berkembang kepada politik, sehingga karir di politik dalam kita lihat karir politiknya si Abdurrahman Wahid ini sampai dia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang keempat ya. Jadi pemahaman memang masih sama, tetapi tingkat pemahaman yang mungkin yang berbeda-beda, sehingga pengaruh ke Indonesia banyak ya, banyak. Dan buktinya Kiai Haji Abdurrahman ini sampai kepada politik dan membentuk yang namanya politik PKB ya. Personal dia mungkin yang beberapa pimpinan partai tersebut, sehingga dialah yang bisa dia jadi sebagai Presiden Republik Indonesia yang keempat. Nah, itu mungkin tambahan dari saya, Pak Andika. Baik, selanjutnya ini kalau dalam apa ya? Karena kita diskusi secara mandiri di sini dalam perkuliahan ini, saya lagi memberikan kesempatan lagi kepada kawan-kawan untuk menyampaikan pendapatnya terkait dengan hubungan ini dengan Timur Tengah pada abad 20 sampai 21. Ya. Silakan kawan-kawan. Ada yang ingin disampaikan terkait dengan bahasan ini? Izin Pak Andika. Ya, silakan Pak Nurman. Iya, ini berupa pertanyaannya nih sama pemakala Ibu Are kan. Ini kan judul kita kan jaringan Timur Tengah Ulama Nusantara. Yang saya tanyakan ini jaringan atau hubungan ini apakah terbatas dalam hal agama saja atau apakah umpamanya seperti tadi Hamka lahir 1908, apakah ini juga dalam hal umpamanya untuk usaha kemerdekaan bangsa kita pada saat itu dan juga Wahid Hasyim, atau juga berkaitan juga dengan politik barangkali dalam hal umpamanya bagaimana arah politik kita di Indonesia, apakah memang berkiblat ke sana atau gimana? Itu saja barangkali Pak Andika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanggapi Bu Arini, langsung saja. Baik, kalau soal-soal politik ini biasanya Pak Safnial ini sama Pak Andika yang berpolitik ini. Oh, saya pun. Ini kalau yang masalah politik, kalau Pak Norman ini memang saya kurang dengan politik ini. Tapi sesuai dengan pemahaman saya, yang kita bahas hari ini adalah mengenai ulama-ulama ya, yang jelasnya ulama-ulama Nusantara, dan yang kita bahas tertentu di sini adalah 3 orang ulama yang berkaitan dengan jaringan Timur Tengah ini. Artinya jaringan ini mereka belajar memperdalam ilmunya di Madinah dan Mekah ya. Jadi kalau soal dengan politik yang saya rasa juga kalau tentang agama saja tidak ya, otomatis kita lihat ada buktinya seperti yang Abdurrahman Wahid, dia berkembang dengan politiknya sehingga sampai dia membentuk yang namanya partai, kan begitu, partai PKB. Jadi begitu juga dengan yang ini Buya Hamka ini. Kalau urusan politik mungkin bukan itu tujuan mereka yang pertama, tetapi pengaruh dari pemahaman mereka yang mereka siarkan di masyarakat, atau mereka menjadi guru di masyarakat, atau mereka seperti Wahid Hasyim di pesantrennya, bakalan melahirkan politik tersendiri, walaupun tidak secara gamblang mereka terapkan, tetapi kita lihat yang namanya si Abdurrahman Wahid, selain dia jadi ulama, dia juga politis, kan begitu. Saya rasa Pak Nurman itu mungkin beda dengan target masing-masing ya, atau pemahaman masing-masing. Jadi selain jadi tokoh pembaharu ulama, atau selain jadi tokoh ulama atau tokoh agama atau tokoh penyampaian
agama kepada masyarakat, mereka ini juga bisa menjadi politikus dari dalam membangun kemerdekaan kita ini. Gitu mungkin ya Pak Nurman jawaban saya. Kalau udah berkaitan dengan politik, mungkin begini ya. Ditambahkan. Tapi saya tanggapi aja nanti. Saya hanya membuka peluang agar ada masukan dari kawan-kawan. Ini Pak Ali Akbar sudah angkat tangan. Mungkin ada yang ditanggapi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nurman tadi dan jawaban dari Bu Arinibi. Silahkan Pak Ali Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan maksudnya ingin menanggapi pertanyaan Pak Nurman, mungkin membuka jalan juga untuk mendapat pendekatan jawaban terhadap jawabannya Pak Nurman. Saya juga ingin bertanya ini Bu Arinibi sesungguhnya. Pertanyaannya berdekatan dengan pertanyaannya Bu Nurman gitu ya. Pertanyaannya seperti ini Bu Ari. Ya. Kita sebutkan tadi ada Pak Wahid Hasim, ada juga Abdurrahman Wahid, ada juga tadi Buya Hamka. Semuanya kalau kita lihat jaringan yang dibangun itu adalah jaringan Timur Tengah, seperti ke Madinah dan ke Makkah. Tetapi timbul pertanyaan ini Bu, sesungguhnya yang melatar belakangi tokoh yang kita tuangkan dalam makanan ini hanya menuju ke Timur Tengah ini apa ini Bu yang melatar belakangi? Apakah di masa itu akses yang dibolehkan bagi kita orang Indonesia misalnya hanya ke situ saja, atau memang disengaja harus ke situ saja supaya kita hanya mengenal misalnya kajian dunia akhirat, surga neraka gitu kan, sehingga masalah kemajuan ekonomi, tentang bagaimana kajian ekonomi dalam pandangan Islam, bagaimana untuk motivasi membangun suatu manajemen kenegaraan misalnya gitu kan, entah waktu itu entah ke daerah barat gitu kan, apa kira-kira ini Bu yang melatar belakangi sehingga hanya ke Timur Tengah yang sering kita bicarakan. Apakah memang ini harus ke Timur Tengah saja, atau memang ada semacam kepentingan lain oleh negara yang tidak suka dengan berkembangnya Indonesia sehingga mereka tutup akses di luar daripada Mekah Madinah. Itu kira-kira Bu. Makasih ya Bu ya. Oke. Yuk. Langsung Pak Andika. Langsung. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Ali. Saya rasa pertanyaan Pak Ali ini yang melatar belakang kenapa harus di Timur Tengah dan kenapa harus di Madinah dan Mekah begitu ya? Ulama kita belajar gitu. Secara singkatnya seperti begitu. Jadi saya rasa yang kita bahas ini Pak Ali, nggak usah kita jauh-jauh membuka jendela lain ini saya rasa, karena yang di makalah saya ini memang hanya kita bahas ini adalah ulama-ulama yang ada jaringannya di Timur Tengah, dan kebetulan di Timur Tengah ini hanya dua daerah yang saya dua wilayah yang saya bahas di makalah ini, dan karena tokohnya 3 orang ini juga belajarnya di sana, namanya saja ulama ya, ulama dalam makalah ini adalah ulama yang dibahas, ulama. Kenapa ulama ini harus ke Mekah? Kenapa bukan di tempat yang lain seperti bisa jadi kita ke Inggris atau Amerika yang lebih modern atau yang lebih banyak bisa kita untuk kemajuan hidup kita gitulah ya Tapi ini kita bahasnya memang hanya karena yang saya pilih hanya 3 orang ini, kebetulan mereka belajarnya hanya di situ gitu. Belajarnya di situ, dan memang pemahaman mereka
ngambilnya di situ. Seperti yang namanya siapa ini? Si Buya Hamka ini. Buya Hamka ini ada apa-apa. Selain belajar dia di Padang Panjang, kemudian Minangkabau dia belajar di Mekah. Di Mekah dia pun setelah menunaikan ibadah haji tinggal lagi setelah siap menunaikan ibadah haji, dia tinggal lagi di Mekah dan menuntut ilmu berdasarkan background-nya yang sudah ada, ya begitu. Karena ilmunya, dan ini juga bukan hanya bukan hanya pengetahuan keagamaan aja yang mereka perdalam sebetulnya. Karena ketika mereka pulang dari sana, mereka bisa membentuk yang seperti si Hamka ini banyak banyak karya-karya yang mereka tulis. Nah, jadi karyanya juga bisa membuat masyarakat yang lain yang membacanya mengerti tentang bagaimana kehidupan yang sedang kita jalani ini begitu. Nah, mungkin begitulah tanggapan saya Pak Ali. Mungkin ada kawan-kawan yang lain yang bisa membantu. Kenapa harus di sana? Iya, Kak. Sedikit tambahi ya Pak Ali. Pertanyaan dari Pak Ali sama Pak Nurman tadi, pertanyaannya ada nggak ya hubungan politik? Terus pertanyaannya Pak Ali, latar belakangnya itu apa gitu. Coba kita balik lagi ke awal. Kita lihat dari abad ke-17 sampai abad 19 sampai abad ke-20 dari Sumaterani, dari Anarini, Singkiti dan sebagainya itu yang kita bahas di sosial intelektual itu semuanya di abad 17-18 itu ataupun 19 ke 20 sampai 21 itu orang itu ulama-ulama ini semuanya berkiblatnya ke Mekah. Nah, satu kalau dia itu sudah namanya itu yang di abad 17-19 itu barulah dia ke sekolah apa namanya kemarin itu yang dijelaskan tapi paling dari 90% itu semua ulama-ulama itu berkiblatnya ke Mekah dulu. Misalnya ada dia dari Mekah, baru dia ke Indonesia, dari Indonesia lah baru dikembangkannya. Seperti kalau kita ambil dari Buya Hamka ini, dia dari dari Padang Panjang, dari ayahnya, baru terus kalau Wahid Hasim dari Tebu Ireng. Nah, ilmu yang orang itu ambil dari Mekah, seorang itu pertamanya pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Tapi di sela-sela itu enggak, kalau kita kan sekarang di zaman sekarang 40 hari pulang gitu. Kalau zaman dulu itu tidak, setelah orang itu menunaikan ibadah hajinya, terus masih belajar di sana dan ilmunya itu dibawakan ke Indonesia. Terus setelah itu diimplementasikannya di sini seperti Wahid Hasim. Wahid Hasim itu kan membawa perubahan di pendidikan, seperti mengeluarkan SK3 Menteri ini segala macam dari ke sekolah apa gitu. Jadi ada perubahan di pendidikan itu yang orang itu ambil dari Mekah dibawa ke Indonesia. Jadi latar belakangnya, kenapa pertanyaan Pak Ali itu latar belakangnya apa ya Bu Areni, kenapa ke Mekah? Kalau latar belakangnya karena kita memang kiblatnya kita ke Mekah. Gitu loh. Iya kan? Menunaikan ibadah haji gitu. Jadi dari ibadah haji mengambil ilmu lagi dari sana, baru kita implementasikan ke Indonesia. Terus untuk Pak Norman, Pina tambahi sedikit untuk politiknya, iya ada. Dari politik itulah orang itu ulama-ulama ini mendirikan bendera, iya nih loh NU ini Muhammadiyah yang bisa mendukung kemerdekaan itu seperti ini gitu. Jadi ada banyak hubungan politik antara jaringan ini dan bisa untuk kita merdeka itu mungkin bukan mungkin ya, mungkin kalau dia bahasa mungkin dalam penelitiannya nggak terlalu banyak aspeknya, tapi banyak sekali aspeknya itu untuk kemerdekaan Indonesia. Saya kembalikan pada moderator. Ya. Baik, terima kasih Bu Pina sudah bisa membantu. Memang betul apa yang disampaikan Bu Pina.
Luar biasa. Luar biasa Bu Vina ya, mundur. Bahas lagi ya. Iya, betul Bu, sekali Bu Vina, dalam arti kata tadi sudah disampaikan. Apa Ra? Sehat doh? Ya. Jadi memang pemakalah hanya menjelaskan 3 tokoh yang memang pendidikannya berhubungan di negara di Arab Saudi aja tadi ya, Mekah dan Madinah. Ya Bu? Ya, Nah, tapi kan ada saya sampaikan tadi bahwasanya Timur Tengah itu ada sejumlah negara, nah gitu. Jadi kenapa cuma 3 tokoh ya itu sudah diterawang oleh pemakalah sendiri untuk mempersiapkan makalahnya gitu. Tapi kalau ada tokoh-tokoh ya lain yang menurut pendapat kawan-kawan yang memang cocok dimasukkan di sini ya lebih melengkapi makalah ini sebenarnya kan. Nah selanjutnya terkait dengan tokoh politik politik tadi. Ya betul yang dibilang oleh Bu Vina, ada pengaruh-pengaruhnya dari Timur Tengah. Maksudnya ada sejenis dengan kita kembali kepada apa tadi ya, judul makalah ini, network, jaringannya. Kalau saya tidak salah ya, ini Bu Tansah pasti tahu selaku guru sejarah ya. Ada peran Indonesia, ini sudah menjadi Indonesia ya. Pernah nggak Bu dengar sejarah bahwasanya setelah Indonesia merdeka, di mana presiden pertama itu Soekarno mendukung pengesahan kedaulatan Palestina. Pandika aja lah yang jelasin. Jadi setahu saya begitu sih, di mana ada peran ya. Ini sudah kita menjadi Indonesia, di mana ketika kemerdekaan Palestina itu diakui oleh Indonesia, itu salah satunya. Kemudian kalau kita gali lebih dalam lagi ada beberapa hal ya yang berhubungan dengan politik. Tapi bagaimanapun ada hubung kaitnya ini dengan mata kuliah kita yang lain. Segala hal-hal yang terjadi di sini berkaitan dengan hubungan relasi dan lain sebagainya macamnya, terlebih lagi dalam pergerakan, itu didasari, maksudnya dimotori oleh pengaruh politik, itu sudah pasti. Cuman kan kita tidak menguraikan di sini dalam sektor politik bagaimana sih peranan-peranannya, kita tidak ada pembahasan di sini, tapi mungkin ada kawan-kawan yang ingin menjelaskan. Masih ada waktu nih. Masih ada waktu. Yang terakhir tadi siapa, Bu? Setelah Gus Dur? itu Gus Dur, Wahid Hasyim yang kedua, baru Gus Dur anaknya. Baik, silakan kawan-kawan, kita masih ada waktu sampai pukul 12 diskusi kita untuk penyempurnaan makalah ini yang ditulis oleh Bu Ariniwi. Ini penting nih untuk guru-guru sejarah ya. Kami guru bahasa ya. Cek Turnitinnya udah dilengkapi nih Bu, Erin? Sudah ya? saya cek sudah Udah diturnitin 0% kayaknya ya. Oh iya. Ini ya. Mantap. Karena 6%. tahu saya mungkin kan karena mungkin Turnitin dikurangi pembahasan untuk mengelakkan plagiat nih. Pak juga bilang ya Kak. Tetap jadi bahas. Udah tinggal 6% itu kayaknya Pak Nurman. Mantap Bu Are. Jadi Bapak Ibu sebelum sebelum kita menunggu waktu kita ini terkait dengan isi bahasan makalah ini, memang ada sebuah paradigma di masyarakat kita khususnya Indonesia, seakan-akan kalau sudah menjalani pendidikan di Timur Tengah itu sesuatu hal yang amazing gitu ya. Bahkan sering dihubungkan juga dengan perjodohan seorang akhwat atau seorang perempuan yang ada rasa kebanggaan bagi dirinya jika memiliki calon suami yang titelnya LC kan gitu kan. LC itu kan artinya lisensi, lizong, pengesahan ya. Kalau standar kita L1 lah gitu. Tapi kalau kita berpikir lebih dalam lagi, sebenarnya apa sih yang mendasari hal itu
menjadi suatu hal yang sangat membanggakan bagi masyarakat. Ini kalau kita lihat di film KCB ya, Ketika Cinta Bertasbih, yang ditulis oleh Habibur Rahman LCH. Di mana di situ ada peranan ya satu ini walaupun fiksi ya, tapi walaupun itu fiksi ceritanya, tapi memang benar-benar itu terjadi di masyarakat gitu. Di mana kalau sudah menjalani pendidikan di Timur Tengah, seakan-akan ya dia memiliki powerful dalam keilmuannya ya. Kemudian bisa berperan di masyarakat dan juga menjadi sosok yang dibanggakan oleh masyarakat. Tapi ternyata di film itu juga dijelaskan bahwasanya ya hanya sekedar dia menguasai ilmu saja, tapi ternyata dalam peranannya dia survive dalam kehidupan, dia juga jualan bakso kan pada akhirnya, membangun usaha dia. Nah, jadi kan kita di sini kalau menurut saya sih orang yang menjalani pendidikan di Timur Tengah itu ya lebih orang melihat kepada ilmunya. Nah, itu dulu ya, tapi sekarang Allahu a'lam, saya tidak tahu. Bahkan mungkin ya dilihat lagi di mana orang-orang yang memang menjadi memiliki branding atau memiliki pamor di Indonesia ini, banyak yang memang mayoritasnya berlatar belakang menjalani pendidikan di Timur Tengah. Kita lihatlah Ustadz kondang ya, sama Ustadz Hadi Hidayat, kemudian Ustadz ini ya, Ustadz tokoh hijrah siapa namanya? Ustadz Hanan Ataki, selanjutnya Ustadz Abdul Somad dan sebagainya kan. Memang betul-betul ada dia pengaruhnya ketika dia itu menjalani pendidikan di Timur Tengah. Ini sedikit ya Pak Andika. Secara psikologisnya memang Bapak bertanya itu memang kejadian di masyarakat. Kenapa setiap masyarakat Indonesia, terutama perempuan, kalau ada yang melamarnya itu alumni dari Kairo ataupun dari Arab Saudi itu powerful atau apa gitu ya bahasanya Pak Andika. Secara psikologisnya kalau kita lihat dari sisinya perempuan itu otomatis yang ditekankan dalam otak itu gini, oh iya, otomatis dia itu mau melihatnya keagamaannya. Mungkin kalau orang Indonesia takutnya Islam KTP atau apa. Tapi kalau misalnya secara psikologis itu perempuan kita ambil dari sisi psikologisnya, oh iya berarti dia tuh udah bisa jadi imam kita gitu. Biarpun tadi Pak Andika kan jual bakso atau apa, paling tidak dia itu sudah bisa lah menunaikan 5 waktu sholat 5 waktunya yang wajib itu pas tepat waktu dibandingkan dengan laki-laki yang mungkin di Indonesia. Itu pun secara psikologis ya, bukan secara kita lihat dari grafik ataupun hasil penelitian, enggak juga Pak Andika. Tapi kan ya, bahasa pamornya itu iya memang begitu yang dilihat dari perempuan itu, oh iya ya gitu. Itu mungkin tanggapan saya Pak Andika. Jadi ini apalagi lagi kalau berhubung dengan abad sebelumnya kan Bu kan, artinya ya memang ya sudah jelas adanya orang yang memiliki ilmu bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi panutan. Semoga Bu Tansa mendapatkan suami yang berpendidikan berlatar belakang Timur Tengah. Harapan kita ini yang dibahas. Harapan kita kan dibahas sampai. Amin. Amin. Masuk rekaman ini masalahnya. Kan masih dalam bahasan ini. Ya, sepakat saya dengan Bu Vina tadi, Pak, lebih melihat kepada ilmunya, bukan kepada figur apa secara duniawi, bukan itu kan, Bu kan? Makanya saya katakan dalam novel itu tadi, dalam cerita romansa itu tadi yang menjelaskan di situ dihargai, dihormati dari segi ilmunya, tapi bagaimanapun dia harus survive dengan kehidupan yang dia jalani seperti itu. Nah, contohnya Pak Andika, kalau perempuan menikah dengan orang yang sekolahnya di Arab Saudi, pulang kampung kayak seperti ini, disuruh khotib, disuruh imam, paling tidak dia udah bisa. Yes, benar. Itu contoh yang betul sekali. Apa kira-kira pendapat Pak Ali Akbar ini? Ustadz Dia ya. yang lebih tepat itu jawabannya itu Tansa. Pak Ali itu.
Apalagi sudah Nyalakan audionya. gelar doktoral ya Kali. di Timur Tengah. Setuju. Ya, setuju. Ya karena memang begini Bu ya, kita di kelas kita tidak ada alumni Timur Tengah. Kita hanya mendengarkan cerita. Kemudian ya kalau ada di kelas ini alumni Timur Tengah lebih panjang lagi mungkin bahasan kita kan, karena dia mengalami kan. Terus yang dialaminya itu pun belum tentu sama dengan dialami orang lain kan gitu. Dan Pasti beda lah. Namanya di Timur Tengah, kita di Timur Barat. iya betul tuh Bu. Jadi kan mayoritas orang kita di Indonesia ini, orang yang menjalani pendidikan di Timur Tengah itu mereka berangkatnya itu dengan ini ya, dengan support daripada scholarship ya, atau minah dirosah, bisa apa tuh disebutkan beasiswa. Makanya saya kadang-kadang begini Bu, ini sedikit curhat aja. Kalau ada orang yang memang kuliah di Timur Tengah atau negara manapun yang jauh di sana kan, mereka berbicara tentang saya menjalani kehidupan dengan pembelajaran yang sangat ekstrim, saya di pustaka, saya banyak baca buku dengan sebagainya macamnya. Iya, dia kerjaan dia cuma itu di situ. Dan kehidupannya sudah terjamin. Nah, kita ya siap. Kenapa jadi Kita, kan, Pak. Ya, kita apa? Nah, kita gimana kan dengan kita harus bisa survive dari month to month, maksudnya dari bulan ke bulan. Ya, tapi itu resiko yang harus kita jalani kan. Maksudnya kita harus bagaimana kita menghadapi biaya kuliah kita yang sangat tidak apa ya. Maksudnya berat lah mungkin di antara kita dalam menghadapi itu. Artinya kalau ada orang berbicara khususnya, ini karena saya punya kawan-kawan yang kuliah di Timur Tengah ya. Mereka berbicara tentang semangatnya dalam belajar, menghafal dan sebagainya macamnya. Karena memang waktu mereka ya hanya untuk itu. Kita di saat kita ingin mau ngapa-ngapain ya kita harus mengamankan keluarga kita dulu. Terus kita harus bisa mengatur segala sesuatunya agar tidak bertabrakan dengan kerja kita dan lain sebagainya, karena kan kita juga butuh itu. Namun tidak bisa menjadi alasan juga itu semua ya, karena bagaimanapun kuliah itu sudah menjadi pilihan kita, segala sesuatunya harus kita terima. Hanya kepada bahasa-bahasa menghabiskan waktu sepenuhnya untuk membaca dan lain sebagainya, menulis ya sebisa mungkin kita melakukan itu. Tapi kan kita harus bekerja Bapak Ibu. Ini makanya terkait dengan itu tadi ya, melebar kemana-mana. Intinya seperti kemarin yang tradisi menulis di makalah Pina, intinya kata Prof Hasan itu manajemen waktu. Kenapa 24 jam kenapa bisa menulis, kenapa kita tidak? Berarti kita harus belajar manajemen waktu, itu aja. Iya betul, manajemen waktu. Baik, saya rasa sudah sampai di penghujung waktu, Bapak Ibu semua. Ada hal lagi yang mau disampaikan agar dirangkum oleh pemakalah untuk perbaikan makalahnya. Nanti selanjutnya ini diserahkan ke dosen kita, Pak Prof Hasan. Andi kan nanti itu sebagai moderator, notulen juga sama beliau. Ya. Baik, ini nanti saya save, kemudian saya upload di YouTube. Tapi kan bisa ditulis-tulis juga siapa yang jadi bahasan diskusi kita tadi itu. Bagaimana Bapak Ibu? Udah bisa kita tutup? Boleh Pak, boleh. Dekat zuhur ini. Baik. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu, para moderator, para Bapak Ibu pemakalah dan pembanding makalah, rekan-rekan semua atas partisipasinya dalam perkuliahan ini. Semoga apa yang kita bahas, apa yang sudah kita diskusikan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita menambah wawasan kita juga, dan semoga Allah mudahkan jalan kita dalam menjalani pendidikan dan pembelajaran di perkuliahan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku moderator mohon undur diri. Kita tutup pertemuan ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman atas semuanya. Terima kasih Bu Harini. Minal aidin wal faizin Kakak. Baik Bapak Ibu, saya close dulu recordingnya ya.
Berarti minggu depan kita offline ya kawan-kawan. Tunggu dulu, kita kelas dulu Bu ya recordingnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.